Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya. Selamat beristirahat. Semoga kita semua, kalian, Bapak, dan orang-orang yang kita sayangi selalu dalam lindungannya dan selalu diberi kesehatan, umur yang panjang. Amin. Langsung aja. Jadi maksud Bapak ngebuat video ini, sengaja ada gambaran atau yang udah pernah belajar di kelas 2. Kelas 2 dulu pernah belajar ya pakai Japa, inilah Japa gitu. Bisa mengingat kembali di pas pembelajaran kelas 11 kemarin gitu ya. Bapak hanya mengulas aja karena Bapak masih belajar, hanya mengingat kembali, hanya sedikit mengingat mungkin ya. Bapak juga sama masih belajar kalau untuk Japa, karena sebelumnya tahun-tahun sebelumnya kita untuk PBO itu atau pemrograman berorientasi objek itu lebih cenderung ke DLP ya. Cuma kenapa nggak ke DLP lagi? Ya pasti gimana kalian gitu, kalau kaliannya oke ya ayo gitu. Cuma karena kelas 2 nya pakainya Japa ya Bapak tinggal ngelanjutin dong di kelas 3 gitu. Masa harus pindah ke DLP lagi, nanti kalian bingung gitu. Kelas 2 belajar Japa, kelas 3 belajar DLP gitu. Kita coba belajar DLP Japa. Kalau emang masih buntu ya mungkin nanti kita akan coba untuk belajar DLP juga gitu. Tapi Bapak coba untuk melanjutkan di kelas 2 nya ya. Nah, ini tampilan dari Japa. Sebenarnya desktop itu kan atau PBO itu objek ya. Banyak bahasa pemrogramannya. Nah, kebetulan yang di sini ditawarkan oleh NetBeans IDEA 8 itu salah satunya ada Java, ada HTML5, ada PHP. Sebenarnya kalau ini untuk web ya, untuk web. Jadi NetBeans 5 itu untuk NetBeans itu bisa untuk Java, juga bisa untuk untuk web gitu ya. Cuma yang penting, nah ini bahasa pemrogramannya untuk Java sendiri berarti dia desktop ya atau objek gitu. Nah, setelah kita buka dan setelah mendapat tampilan seperti ini, kemudian langkah pertama kita ceritanya mau ngapain ini? Ceritanya Bapak ngasih ini, Bapak juga masih belajar ya, ngasih gambaran membuat aplikasi apa ya? Oh iya, kita bikin aplikasi sederhana aja untuk penjumlahan ya, penjumlahan sederhana gitu ya. Pasti kalau udah pernah bikin kan waktu kelas 11, jadi Bapak hanya mengulas atau mengingat ulang lagi gitu ya, atau ada yang lupa, mudah-mudahan semua ingat. Oke, ini Japa di foldernya, yang ini yang akan kita pelajari selama beberapa pertemuan ke depan ya. Kemudian setelah diklik di sini dipilih Java application, kemudian next, project name-nya misalkan penjumlahan sederhana. Ini sederhana. Oke. Kemudian ininya kayak gini aja, bisa dirubah lah. Finish, kita tunggu. Nah, ini penjumlahan sederhana. Ini source-nya, ini historinya. Nah, source itu kan kode ya atau sintaknya gitu. Jadi kalau untuk Java sendiri atau untuk NetBeans sendiri ada dua bagian yang terpisah, yaitu antara source dengan desain ya, atau tampilan, antara tampilan dengan kodenya gitu, dengan sintaknya. Nah, beda dengan yang basicnya web. Kalau web itu ya sintaknya di situ, sintak semua di situ gitu. Mau bikin tombol pakai sintak, mau bikin kotak gitu ya, tabel pakai sintak gitu. Nah, beda dengan objek ya, dengan desktop atau dengan objek ya, PBO ya, dengan objek. Nah, kalau objek itu ya artinya objeknya ada, sintaknya ada gitu ya. Kalian yang menilai lebih nyaman pakai mana, lebih enak pakai mana. Kemudian kalau udah kayak gini, nah kita buat untuk desainnya, ini hanya untuk sintaknya saja biar lebih menarik. Kita juga harus menambahkan untuk tampilannya ya. Nah, caranya gimana?
Di sini ada menu new file atau bisa lewat dari file new file, bisa dari sini juga. Kemudian pilih di sini showing GUI form ya, atau graphic user interface form gitu. Nah, pilihnya JF frame from gitu ya. Jadi pilihnya Java frame form. Kemudian next. Ininya apa nih? Class name-nya, misalkan class name-nya latihan. Oke, latihan ya. Finish. Nah, hasilnya kayak gini ya. Ini masih polos nih tampilannya nih. Ini desain tampilan, source code kodenya. Kita coba running dulu. Bisa nggak di running? Jangan-jangan nggak bisa. Nah, ini tadi masih polos ya, karena kita di desainnya juga masih polos gitu. Ya, kita desain dulu, nanti baru kita atur kodenya. Ya. Ini jangan sampai ngatur kode, desainnya belum ada. Nah, itu akan kesulitan nantinya ya, pasti banyak yang error gitu. Kita desain dulu. Di sini ada komponen palet namanya, di sini ada objek-objek yang disediakan oleh NetBeans 8 ini. Mau pakai yang mana nih, terserah gitu ya. Untuk setiap objek ini punya fungsi masing-masing dong. Ada beberapa objek yang kita pakai, salah satunya di sini ada yang namanya label. Nah, label ini sebagai penambahan informasi atau untuk informasi gitu. Misalkan di sini namanya penjumlahan penjumlahan. Oke ya, kita gedein, atur biar agak kelihatan. Nah, judul ya, judulnya. Kemudian ini yang namanya label. Nah, itu. Kemudian objek berikutnya di sini ada inputan ya. Jadi sebuah objek yang digunakan untuk memasukkan data atau menginput data. Namanya salah satunya ya, sebenarnya banyak sih, cuma salah satunya itu text field ya. Text field kita pilih. Bandel nih. Text field, yang namanya text field 1. Kemudian kita ganti nih variabelnya. Klik kanan, change variable name jadi angka 1. Oke, ingetin text field 1 nama variabelnya angka 1, ingetin. Bapak suka lupa. Kemudian teksnya kita kosongkan aja. Di sini di propertiesnya ganti teksnya kosong. Nah, nanti kayak gini, tarik agak lebar, jangan terlalu lebar juga ya, disesuaikan saja lah buat angka gitu. Kemudian tambahkan text field kedua. Nah, text field kedua kita ganti di sini variable name-nya jadi angka. Oke, angka 2. Yang ini juga ganti, kita hapus, kita kosongkan. Sebenarnya cara-cara kayak gini di YouTube juga banyak ya. Kalian kalau ini coba aja ya sambil di browsing gitu di YouTube. Cuma ya kalau nggak mencoba ya, kalau cuma ngeliat sebenarnya kurang ini ya. Mungkin beda gitu, oh di YouTube mungkin kayak gini, versi bapak kayak gini ya, terserah kalian. Yang penting bagi bapak kalian ada gambaran gitu ya. Oke, berikutnya ini untuk angka 1, ini untuk angka 2. Satu lagi ya, text field-nya satu lagi untuk apa? Untuk hasil. Oke, kita ganti variable name-nya jadi hasil. Ingetin ya, ini angka 1, ini angka 2, ini hasil. Kemudian teksnya juga kita hapus biar tidak ngalangin. Nah, kayak gini. Oke, nah tinggal tambahkan pelengkap aja, simbol. Kita tambahin label 2 buat simbol apa? Simbol plus ya, karena apa judulnya? Ya kan judulnya juga penjumlahan. Penjumlahan itu kan tambahan ya. Ukurannya kita gedein juga. Oke. Terus yang di sini satu lagi simbolnya. Simbol apa nih? Tuh ya, simbol sama
sama dengan sama dengan kita rubah agak gede, rubah ininya biar kelihatan. Nah, kurang lebih kayak gini ya. Ini atasnya kebayangkan kalau misalkan lihat tampilan kayak gini. Artinya ya ini untuk angka satunya, jadi misalkan 10 ditambah 15 gitu sama dengan 2 juta gitu misalkan ya. Kemudian ini baru inputannya aja. Nah, kita tambahkan satu objek lagi namanya button. Ini untuk apa? Ini untuk tombol ya, tombol proses. Yang ini namanya kita ganti jadi teksnya, kita rubah jadi apa ya ini? Jadi apa yo? Jadi hitung. Jadi hitung. Kemudian satu lagi rubah jadi ulang. Satu lagi ya, biar adil 33. Satu lagi apa nih? Close apa tutup? Apa keluar? Sama aja ya. Terserah lah, nanti kalian mau pakai apa bahasanya itu sama aja. Yang penting fungsinya, yang penting nyambung gitu. Kalau close berarti kan keluar gitu. Jangan sampai kalau close kok malah ngejumlah atau menghitung. Sampai ketukar kayak gitu ya. Nah, artinya di sini ada tombol hitung, nanti ketika ditekan hitung hasilnya keluar di sini gitu maksudnya ya. Ketika ditekan ulang, nah semuanya kosong gitu, jadi mengulang kembali. Kalau ditekan close berarti aplikasinya ini ketutup gitu ya, maksudnya kayak gitu. Kita coba nanti nah kurang lebih kayak gini ya tampilannya. Kok sederhana ya? Ya kan judulnya juga penjumlahan sederhana. Sebenarnya kalau tampilan bisa ya, bisa banget, bisa. Dan saran Bapak tampilannya harus lebih menarik, lebih bagus dari ini ya untuk nanti gitu kalian kalau nyoba. Bisa dikasih warna, bisa dikasih gambar, bisa dikasih apa aja deh di sini. Cuma yang penting itu sebenarnya prosesnya, bukan cuma tampilannya, bukan tampilan tapi prosesnya kayak gimana. Nah ini proses. Bayangin kalau misalkan tampilannya bagus tapi pas ditekan hitung nggak bisa, pas ditekan ulang nggak bisa, tekan close nggak bisa, ya ngapain gitu kalau cuma tampilan doang. Nah, artinya prosesnya penting, tampilannya juga penting gitu ya, tapi yang lebih penting itu adalah prosesnya. Oke, itu nanti bisa dirubah ya untuk tampilan di akhir mungkin ya. Kita lengkapi ini dulu. Kurang lebih kayak gini untuk tampilan sederhananya. Nah, kemudian setelah desainnya kita selesai buat atau kita selesai tentukan, nah kita tinggal menentukan source-nya atau kodenya gitu ya. Kalau kode ya kebayang ya, kodenya sintak gitu ya, kebayang ya. Sintak itu sebenarnya nggak harus dihafal gitu, yang penting dipahami gitu. Bapak juga jujur, apalagi ini yang baru nih, nggak terlalu banyak hafal gitu. Tapi yang penting paham gitu ya. Karena di ujian kompetensi pun kan nggak harus dihafalin ya, sintaknya ya bisa mungkin sambil lihat buku asalkan kalian paham gitu. Nah, kita langsung aja ke ini. Jadi setiap tombol ini nanti punya sintak masing-masing. Misalkan sintak hitung ada sintaknya, kita tinggal masukin di sini. Sintak ulang ada sintaknya, tinggal masukin di sini. Sintak close atau tutup atau keluar ada sintaknya, tinggal masukin di sini gitu ya. Nah, kita coba dulu nih. Jiran. Nah, kayak gini nanti tampilannya ya. Ini belum apa-apa nih, belum bisa apa-apa tuh karena sintaknya belum. Nah, kita baru sekarang. Pertama double klik di tombol hitung. Oke, tombol hitung, double klik. Nah ini ya, sintaknya yang ini. Privat point, coba button 1 aksi. Nah, J button satunya Java button 1. Button 1. Nah, ini lihat di sini. Ini kan button 1, J button 1, tombol ke 1. Yang ini J button 2, ini J button 3 gitu ya. Jadi kayak gitu. Nah, jadi ini maksudnya aksi yang ada pada button 1 adalah gitu aja lah. Tanda ini bisa dihapus nih kalau yang garis miring 2 itu mematikan program. Jadi di sini sintaknya gitu.
yang penting apa di dalam kurung kurawal yang warna kuning nih kalau diklik ada kurung kurawal ada sini di dalam kurung kurawal itu sintaknya ya, sintaknya ada udah bapak iniin ya, udah bapak siapin karena awal harus nanti bapak nggak hafal tinggal copy aja kan juga sama kayak gitu ya, tinggal disesuaikan aja di edit edit itu. Yuk kita edit bareng-bareng nih. Ini nggak bisa di zoom sih ya, yang nggak bisa di zoom bener, tentu bisa ya. Kita sesuaikan integer get A1, maksudnya integer get angka 1. Apa itu integer get angka 1? Integer untuk mendapatkan angka 1. Jadi maksudnya kita pertama ini kita menentukan variabelnya dulu sama tipe datanya ya. Variabelnya tadi kan angka 1. Nah, integer itu artinya integer tipe datanya gitu. Kenapa ya integer ya? Karena kan angka yang dimasukin ya bukan huruf gitu ya. Integer get angka 1, integer parse integer as angka 1 ya, angka 1 get text, bukan get text tapi get text. Kemudian integer get ang angka 2, integer parse in angka 2. Tinggal edit aja ya, disesuaikan. Kemudian hasil itu apa, yang mana hasil? Nah ini kan hasil nih. Nah ya hasil di sama kalau misalkan ini total misalkan ya, berarti di sini juga total gitu ya, disamakan aja, disamakan. Oke, hasil get angka 1, angka 1 get angka 2. Kalau gini-gini doang sih gampang ya. Jadi maksudnya gini, kalau di sininya variabelnya angka 1 ya berarti di sini juga harus angka 1 itu disamakan dengan apa yang sudah dibuat di variabel awal tadi ya, di sini nih. Nah ini kan variabelnya angka 1 nih, di klik kanan aceng variabel, nah itu ya. Karena kita bisa sih A1 bisa, yang penting kesininya kalau di sananya A1 berarti kesini juga get A1 kayak tadi ya, atau B1 bisa ya, B1 berarti sama kesini juga B1 gitu. Siapa lagi nih, integer hasil ke integer A3 ya. Coba kita coba A3 apa nih, A3 angka 2. Oh hasilnya ya, itu jangan-jangan A3 deh. Coba ini bentrok nih, itu jangan hasil, ini A3, yang ini berarti kita ganti jangan hasil ya, karena hasil bentrok sama jumlahnya, kita ganti jadi A3. Berarti ini A1 sorry angka 2, berarti ini angka 3 ya, biar nggak pusing ini aja nih, bapak sih yang pusing nih. Angka 1, angka 2, angka 3 ya itu ya, berarti di source code-nya ya kalau merah kayak gini nih ada masalah, berarti ya nggak apa-apa, cuekin aja karena kita belum beres. Nanti ini juga, jadi di sini juga angka 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 3 gitu ya. Coba kalau error biasa ya, main method method. Nah ini kalau misalkan pas ininya nemuin masalah kayak gini itu udah biasa ya, jadi ya maksudnya sambil kita cari tahu salahnya di mana gitu, ini nggak usah panik, bapak yang panik. Oke, angka 3 kelas penjumlahan sederhana latihan tidak mempunyai main method. Main methodnya mana?
public status void. Di sini kan, bentar ya, cari tahu nih. Sudah error. Public status ya di sini ini kok. Kelas folder Java 720. Ntar ya, tenang aja ntar ya. Coba cari tahu nih, salahnya di mana sih? Nah, tuh. Kita pindahin ke sini. Oke, ya. Nah, ketemu. Ya maklum ya, karena Bapak juga masih belajar gitu. Jadi kadang ya kalau istilahnya dalam bahasa programmer ada yang salah, ada yang error, ada yang merah gitu, itu udah biasa. Justru kalau nggak ada itunya nggak seru gitu. Tapi ketika ketemu nih, oh, masalahnya di mana, ya asik gitu. Nah, hasilnya kayak gini, kita coba ya, kita coba berhasil apa enggak. Misalkan 7, ini yang kecil-kecil aja ya, tambah 7, kita hitung, nah hasilnya 14. Jadi kayak gitu ya. Tombol ulang belum, close belum, jangan 7 deh, karena belum, tombol ulangnya belum, jadi kita manual, kita hapus manual. Misalkan tambah 6, hitung 13 gitu ya. Kayak ini masih belum nih. Nah, dan sekarang apa yang harus kita lengkapi? Nah, yang berikutnya untuk tombol ulang ya. Tombol ulang di sini tempatnya di J button 2. Ini hapus aja nih. Kalau ada yang garis miring 2 kayak gini, dia mematikan program ya. Misalkan ditambahin di sini dibuat oleh Hasan. Itu nggak apa-apa ya, nggak apa-apa, nggak masuk dalam bahasa program, jadi nggak bakal error. Tapi ketika cuma kayak gini ditambahin kayak gini, nantinya akan error karena kebacanya sintak gitu. Kalau dimatiin kayak gini dia ya pasti pada paham ya. Berikutnya itu untuk tombol ulang, sintaknya nggak ada, sintaknya di sini nih, aku udah siapin ya. Itu dari mana? Dari YouTube, dari internet banyak kali. Cari aja. Kalau kalian ada laptop, ada ini di rumah, tinggal diinstal
NetBeans-nya. Kalau misalkan NetBeans-nya nggak bisa diinstal, bawa ke sekolah, janjian sama bapak, nanti bapak coba instalin atau kita install bareng ya. Angka 1 ini tinggal disesuaikan aja dengan variabel yang sudah dibuat sebelumnya gitu ya. Angka 2, angka ini maksudnya apa? Gini, angka 1 ya tadi untuk yang ini nih, ini kan angka 1, angka 2, angka 3 gitu. Jadi angka 1 set text itu jadi dirubah teksnya menjadi 0, menjadi default gitu ya, default. Menjadi defaultnya menjadi apa? Menjadi bawaannya atau dalam kurung 0. 0 itu kosong gitu ya. Sama yang kedua juga teksnya menjadi kosong, angka 3 teksnya menjadi kosong. Jadi maksudnya kayak gitu ya. Ini udah pasti benar lah. Jadi nggak usah dicoba, kita langsung ke sintak yang close. Nah, ini close di mana sintaknya? Kita cari nih button ke 3 action ya, button 3. Apa sintaknya? Sintaknya bisa pakai dispose ya. Yang ini nih, dispose. Nah, itu ya. Dispose. Oke. Dispose bener nggak sih? Bener ya, dispose salah. Nah, kita coba ya, kita coba sekali lagi. Oh, 5 tambah berapa, tambah 8, hitung 13, ulang, kosong yang close. Oke, gitu ya, gitu ya. Sekali lagi, jadi udah di run, nanti hasilnya kayak gini. Ini bisa di ini ya, harusnya bisa di modifikasi lebih menarik gitu tampilannya. Angka satunya berapa, misalkan 8, angka 2 nya misalkan 10, terus tekan hitung, nah, terus tekan ulang gitu ya, kalau udah tahu ya, atau mau 300 terserah ya, bisa nggak nih 500 hitung ya, kayak gini. Mudahan close kayak gitu ya. Ini hanya contoh aja biar sedikit mengingat gitu apa yang sudah dipelajari di kelas 2 waktu belajar PBO gitu ya. Untuk pembahasan lebih ininya nanti berdasarkan tetap muka ya, mudah-mudahan kita bisa lebih belajar intens lagi dan lebih mendalam lagi. Oke, itu aja ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.